Baik, Bapak Ibu, sudah jam 9. Mari kita kegiatan pada hari ini kita mulai. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini, Waalaikumsalam, Pak. pada kesempatan pagi ini saya akan berbagi tentang pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif. Jadi ini kegiatan ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Boyolali di modul 1.4. Jadi pada kesempatan ini kami akan berbagi tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif kepada khususnya PTK atau warga sekolah kami. Jadi ada di SDN 1 Bawu, kemudian juga kepada praktisi, dari rekan-rekan guru, dan juga di sini ada dari komite juga ada, jika nanti kita bisa berbagi seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, perlu kami perkenalkan dulu kaitannya dengan sebentar. Ini kami perkenalkan fasilitator kami, yaitu Bapak Angga Pradana. Ini beliau adalah fasilitator saya yang selalu mendampingi saya dan rekan-rekan dalam belajar di ruang JGB. Jadi beliau ini dari non jauh di sana, dari Solok, Provinsi Sumatera Barat. Kemudian pengajar praktik kami yakni Bapak Ferry Yusufa Indrawan, ya, pengajar praktik. Kebetulan beliau masih satu kecamatan, tapi pada saat ini beliau sudah pindah atau mutasi tugas di Pel. Dan saya sendiri Agung Haryono, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Boyolali dari SDN 1 Bawu, Kecamatan Kemuju. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, mungkin di sini saya akan bertanya kepada Bapak Ibu semuanya kaitannya dengan mungkin dari salah satu atau mungkin Bapak Ibu guru sudah mengetahui apa itu budaya positif di sekolah, karena saya yakin Bapak Ibu semua ini adalah pembelajar-pembelajar hebat. Ada yang mungkin sudah mengikuti guru yang sudah lulus guru penggerak, dan mungkin ada yang malah menjadi motivator dalam kegiatan kurikulum merdeka. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau memberikan pengetahuannya atau share pengetahuannya atau ilmunya, apa itu yang dimaksud atau yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah. Monggo, siapa yang mungkin yang berkenan untuk memberikan ilmunya. Mungkin Mas Pak Samro, oh ya, Bu Lucia, monggo Bu Lucia. Monggo Bu Lucia. Terima kasih Pak Agung waktunya. Menurut saya ini budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai
Jadi perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah masing-masing, Pak. Nah, di situ diawali mungkin dari beberapa kelas dan nanti akan bisa lanjut untuk satu sekolah. Jadi nilai-nilai yang diyakini di sekolah itu, nilai-nilai yang positif seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Bu. Oke, terima kasih Bu Vinda. Itu Ya, tadi Pak. Bu Vinda ini salah satu rekan kita juga. Baik Mas Samroji, ini Mas Ya, Samroji. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sedikit pengertian masalah tentang budaya positif. Budaya sendiri adalah berasal dari budi dan daya, yaitu hasil karya dan kebiasaan. Di sekolah, budaya positif merupakan pembiasaan-pembiasaan. Hasil karya bisa dikatakan output lah, hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Di pembiasaan seperti yang positif, sebagai contoh, peserta didik masuk bersalaman dulu dengan gurunya. Terus pembiasaan seperti hafalan-hafalan Asmaul Husna dan juga pengamalan yang lain. Pokoknya yang bersifat positif sebagai pembiasaan yang ada di sekolah masing-masing. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan pengertian budaya positif di sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Samroji, luar biasa sekali jawabannya atau mungkin ilmunya yang sudah pengetahuannya ya tentang apa itu budaya positif di sekolah. Mungkin ada yang lain? Monggo. Aris, monggo Bu. Ada yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Baik, saya oh ya, monggo Bu Aris. Ya. Nggih. Terima kasih untuk Mas Agung waktu diberikan pada saya. Di sini saya akan memberikan sedikit untuk pengertian budaya positif. Ya. Budaya positif adalah tindakan yang dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan perilaku positif, sehingga tidak ada orang yang merasa tersakiti atau tidak dihormati pada suatu lingkungan tersebut, khususnya yaitu di sekolah. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pengertian budaya positif, Mas Agung. Terima kasih untuk waktunya. Oke, terima kasih Bu Aris, luar biasa sekali. Ada 3 guru atau rekan kita yang sudah memberikan masukan kaitannya dengan apa itu yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, di sini saya membuat kesimpulan atau mungkin menarik dari beberapa pengertian kaitannya dengan budaya positif. Ini menurut kami adalah budaya positif itu adalah keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini adalah kami sadur, kemudian kami simpulkan dari berbagai sumber tentang pengertian daripada budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari nanti, pada pagi ini nanti kita akan belajar tentang konsep inti modul, yaitu inti modul dari budaya positif itu sendiri. Ada 7 ya, ada 7 hal atau 7 yang nanti akan kita pelajari pada saat ini. Yang pertama nanti adalah tentang perubahan paradigma belajar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentang disiplin positif. Kemudian yang ketiga
kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya nanti ada yang kelima adalah posisi kontrol. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ini ketujuh konsep inti modul dari budaya positif yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Nah, yang kita ketahui paradigma belajar itu tentang yang kalau dulu itu pada pendidikan pada zaman kita membedakan pendidikan pada zaman kolonial Belanda dan pendidikan pada paradigma baru. Sebagai gambaran bahwa perbedaan pada pendidikan pada zaman kolonial Belanda itu dulu rakyat kita atau orang Indonesia itu hanya diajari dulu ada cuman berhitung, menulis, dan membaca seadanya saja. Dan untuk itu hanya untuk kepentingan kolonial Belanda saja. Itu pendidikan pada zaman kolonial Belanda. Sedangkan pendidikan paradigma baru saat ini pendidikan berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Perlu kita lihat atau kita kutip lihat dalam pada pasal 31 ya, 31 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang berkualitas melalui berbagai kebijakan. Dan pemerintah itu telah berhasil memperluas akses pendidikan dasar dan menengah secara signifikan. Nah, hal ini mungkin jelas ya bahwa akhir-akhir ini pemerintah semakin memperluas akses pendidikan melalui pembukaan sejumlah sekolah mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan sampai ke pelosok daerah terpencil dan tertinggal. Namun meluasnya akses pendidikan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan. Jadi kalau kita lihat pada hasil survei PISA, ini saya ambilnya pada tahun 2018, ini masih menunjukkan bahwa 60% sampai dengan 70% peserta didik di Indonesia ini masih berada di bawah standar kemampuan minimum dalam sains, matematika, dan membaca. Nah, ini kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah juga masih menjadi isu. Jadi menurut hasil The Trends in International Mathematics and Science Study atau tim TIMSS ya pada tahun 2015 itu menunjukkan bahwa interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran belum merangsang adanya kemampuan analitis dan berpikir arah tinggi atau yang sering kita kenal dengan namanya bahasa Jawanya ya, higher order thinking skill. Dalam aspek perilaku atau sikap ya, peserta didik akhir ini masih menunjukkan sikap yang masih kurang baik terhadap sesama atau sering disebut dengan sikap sosial maupun terhadap proses pembelajaran yang dapat dilihat dari masih banyak peserta didik yang apatis dalam proses pembelajaran. Nah, fakta lainnya yang tidak asing lagi adalah hasil belajar peserta didik yang masih rendah. Hal ini merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia khususnya.
Dengan kata lain, kompetensi guru dan kinerja guru ikut memberi kontribusi terhadap kendala peningkatan mutu pendidikan. Hal ini diperkuat lagi dengan hasil uji kompetensi guru ya. Dulu kalau kita pernah uji kompetensi itu hasilnya juga cukup skor rata-rata, mungkin kita bisa ambil skor rata-rata guru di Indonesia itu kurang lebih adalah 57 dari skala 0,100. Nah, selain itu juga kreativitas guru dalam mengolah pembelajaran menjadi hal yang tidak kalah pentingnya. Nah, dalam hal ini sebagai upaya untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menginisiasi dan meluncurkan program sekolah penggerak yang bertujuan mendorong adanya transformasi satuan pendidikan untuk meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik, baik dari aspek kompetensi kognitif maupun non-kognitif atau yang sering kita kenal dengan karakter seperti itu. Dalam rangka tentunya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, transportasi yang diharapkan itu tidak hanya terbatas pada satuan pendidikan saja, ya. Jadi melainkan dapat memicu terciptanya ekosistem perubahan dan gotong royong di tingkat daerah dan nasional, sehingga perubahan yang terjadi dapat meluas dan terlembaga. Jadi profil pelajar Pancasila itu merupakan perwujudan dari pelajar Indonesia yang menunjukkan pembelajar sepanjang hayat yang memiliki daya saing global dan perilaku sesuai nilai-nilai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah mengenal dengan profil pelajar Pancasila di sana. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Yang kelima, bernaral kritis. Dan keenam adalah kreatif. Nah, untuk mewujudkan misi pendidikan tersebut, kita ini sebagai guru tentunya akan menjadi ujung tombak transformasi. Maaf ya, mungkin agak terganggu karena anak-anak masih ada di saat sekolah. Ya, sehingga kalau suaranya agak berisik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, kami lanjutkan. Tentunya sebagai guru ya, tentunya kita harus menyadari, bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa setiap peserta didik itu yang dihadapi itu adalah unik, ya, dan memiliki kodrat masing-masing. Dan tugas guru ini adalah tugas kita bersama, itu adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap peserta didik itu tumbuh, kemudian dan berkembang secara maksimal sesuai kodratnya, dengan memastikan dalam proses belajarnya itu tadi merasa selamat dan bahagia. Nah, ini berarti bahwa setiap peserta didik itu tidak dapat digeneralisir. Apa itu bahasa generalisir, atau dia dipadak kayak gitu mungkin ya. Dalam hal menerima transfer pengetahuan dari gurunya dengan cara atau metode yang sama.
Nah, ini keberagaman ya, keberagaman karakteristik peserta didik inilah yang tentunya perlu direspon dengan tepat oleh guru dalam menyiapkan proses pembelajaran. Jika tidak, maka tentunya akan terjadi namanya learning gap atau kesenjangan belajar, di mana capaian belajar yang ditunjukkan oleh peserta didik tidak sesuai dengan potensi capaian yang seharusnya dapat ditunjukkan oleh peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran paradigma baru ini memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, paradigma baru pembelajaran merupakan satu siklus yang berawal dari pemetaan standar kompetensi, kemudian perencanaan proses pembelajaran, dan pelaksanaan asesmen yang dipakai nantinya di situ untuk memperbaiki pembelajaran sehingga peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Tentunya dalam paradigma baru ini, guru diberi keleluasaan untuk merumuskan, merancang pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah, di sini kita akan memberikan contoh bagaimana cara kita untuk menumbuhkan ya salah satu dari profil pelajar Pancasila. Mungkin yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Nah, jadi ini untuk menumbuhkan profil beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam proses pembelajaran di kelas, ini guru dapat mengawali dan mengakhiri kelas dengan mengajak peserta didik untuk berdoa bersama. Nah, proses ini dapat dilakukan mulai dari pembiasaan sehingga kemudian nanti dapat menjadi suatu budaya yang positif di lingkungan belajar peserta didik. Tentunya ini sudah seringkali kita laksanakan atau lakukan setiap kita memulai dan mengakhiri pembelajaran, yaitu dilakukan dengan cara berdoa. Kemudian berkebinekaan global ya. Peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila berkebinekaan global ini tentunya diharapkan nanti akan selalu menjaga budaya luhurnya, ya, lokalitas dan identitas, serta berpemikiran terbuka pada saat berkomunikasi dengan budaya lain, sehingga tercipta nantinya sikap yang toleransi. Nah, dalam hal menumbuhkan profil ini, dalam proses pembelajaran di kelas, guru dapat mengintegrasikan budaya lokal dalam merancang pembelajaran, kemudian memperkenalkan budaya lain, sehingga tidak terjadi hal asing bagi peserta didik. Itu untuk menumbuhkan konsep berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, yang gotong royong. Profil gotong royong ini tentunya sangat penting ya dimiliki oleh pelajar sebagai generasi penerus bangsa, karena gotong royong ini merupakan budaya bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan. Untuk menumbuhkan budaya gotong royong ini, pembelajaran di kelas dapat dikemas dengan metode diskusi kelompok, kemudian tugas proses proyek berkelompok, dan metode kooperatif lainnya. Kemudian mandiri. Nah, mandiri atau kemandirian peserta didik itu perlu ditumbuhkan ya dalam mencapai pembelajar yang Pancasialis. Kemandirian dapat ditumbuhkan dalam proses pembelajaran melalui misalnya penugasan secara mandiri. Jadi peserta didik diarahkan untuk menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu tentunya. Dengan demikian peserta didik dapat menjadi mandiri dalam segala hal nantinya. Itu harapannya. Kemudian kreatif. Nah,
kreativitas di era global seperti sekarang ini sangat penting ya. Oleh karena itu, peserta didik perlu dikembangkan sikap kreatifnya sehingga dapat digunakan dalam kehidupan di masa yang akan datang. Dalam pembelajaran, mungkin guru dapat mengemas kegiatan pembelajaran melalui kegiatan seperti penugasan proyek dan lain-lainnya. Mungkin yang kalau kita sudah pernah melaksanakan kegiatan P5 seperti itu. Kemudian bernalar kritis ya. Profil bernalar kritis ini merupakan kemampuan untuk mendapatkan dan mengubah informasi menjadi semacam sebuah keputusan atau kesimpulan yang tepat. Ya, hal ini dapat membantu peserta didik untuk memecahkan masalah yang ditemuinya, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pembelajaran yang di sekolah itu diharapkan dapat meningkatkan kecakapan hidup ya, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis bagi siswa. Nah, ini tadi profil pelajar Pancasila berserta bagaimana cara kita menumbuhkannya tentunya di lingkungan kelas kita. Baik, Bapak Ibu, setelah mungkin saya tadi menjelaskan atau panjang sedikit tentang apa itu paradigma baru, mungkin dari Bapak Ibu guru sudah bisa menangkap apa itu, atau mungkin sudah punya pengalaman kaitannya dengan pendidikan paradigma baru. Monggo kami berikan dua tanggapan kaitannya dengan apa itu yang dimaksud tentang pendidikan paradigma baru. Monggo. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada salah satu dari panjenengan yang sudah menangkap apa yang baik. Mungkin Bu Aris terlebih dahulu, baru nanti Pak Joko. Oke, monggo Bu Aris, kami persilakan. Bu Aris, monggo. Atau mungkin Pak Joko Darsono dulu. Monggo Pak Joko, waktu kami silakan pada panjenengan. Oke, terima kasih. Paradigma baru adalah mengatur kebiasaan, yaitu pendidikan yang membuka ruang untuk menerima seperti peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Terima kasih Pak Agung. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Joko Darsono tentang tanggapannya kaitannya dengan apa yang di situ yang disebut dengan paradigma baru. Mungkin ada lain dari Bapak Ibu guru? Monggo. Mboten enten? Kalau tidak, oke. Baik, Bapak Ibu, bahwa pendidikan paradigma baru itu adalah menurut yang sudah kami rangkum, ini pendidikan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi pembelajaran paradigma baru itu memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan
dan tahap-tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Gitu untuk pendidikan paradigma baru. Kemudian yang kedua nanti kita akan belajar tentang disiplin positif. Nah, mungkin ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu semuanya kaitannya dengan apa itu disiplin positif. Nah, ini kita mungkin Bapak Ibu memberikan tanggapan apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif di sekolah. Monggo, Pak Wibowo Joko. Ya, terima kasih. Oke, Pak, monggo. Saya sedikit menanggapi dari arti disiplin positif. Oke. Yaitu disiplin positif yakni paradigma baru. Imut ya. Mungkin agak jauh, Pak. Disiplin positif yakni yang bersumber dari internal mereka sendiri, yaitu semacam kesadaran diri untuk bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, serta selalu menyadarkan perilakunya terhadap nilai-nilai kebajikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Wibowo Joko yang sudah Pak Joko ya, Pak Bowo nih, panggilannya Pak Bowo. Terima kasih atas tanggapannya tentang apa yang dimaksud dengan disiplin positif. Baik, Bapak Ibu, di sini dari makna jaringanku putus sih. Maaf Bapak Ibu, tadi jaringannya malah putus. Oke, kami lanjutkan. Kaitannya dengan disiplin positif ini dalam upaya budaya kita, ini makna kata disiplin ini memang dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sehingga sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya. Jadi kita nanti memiliki harapan memiliki yang motivasi intrinsik yang in ya, bukan yang X. Kemudian nah ini secara garis besar bahwa disiplin positif ini adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Nah, itu tadi. Kemudian yang ketiga maaf ya, tentang kebutuhan dasar manusia, ya, tentang kebutuhan dasar manusia. Nah apa saja kebutuhan dasar manusia yang Bapak Ibu ketahui? Mungkin ada yang tahu mungkin apa saja kebutuhan dasar yang panjenengan ketahui? Monggo, ada yang mau memberikan tanggapan? Apa saja kebutuhan dasar manusia yang Bapak Ibu ketahui? Oke, Bu Ani, langsung saja Bu. Monggo Bu. Jadi Pak, kebutuhan dasar yang saya ketahui itu
bertahan hidup ya Pak ya, bertahan hidup, Ya, terus J. kebahagiaan, kebebasan. Ya. Baru itu Pak yang saya ketahui. Oke, terima kasih Bu Ani, baik sekali. Sama-sama Jadi, Pak. kebutuhan dasar manusia seperti yang benar seperti yang disampaikan oleh Bu Ani Utari tadi, bahwa salah satunya kebutuhan dasar manusia itu adalah yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, dari seluruh tindakan manusia itu adalah tentunya mempunyai tujuan tertentu ya. Tujuan tertentu, semua yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, nah sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih ya dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk apa? Ya tadi bertahan hidup, kasih sayang yang diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, ketika seorang murid itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau mungkin melanggar peraturan ya, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat satu persatu dari kelima kebutuhan dasar tersebut. Yang pertama tadi adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, atau kebutuhan bertahan hidup atau survival ya, bahasa Inggrisnya, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis ya. Jadi ini untuk bertahan hidup itu misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi itu termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan yang akan perasaan aman ya. Mungkin dalam kasus Doni dulu kita belajar itu ada dalam kasus Doni, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang yang dipenuhi oleh Doni itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Gitu. Kemudian yang kedua tentang kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Jadi kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya nanti ya, itu adalah kebutuhan psikologis. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, ini adalah kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, tentu pasangan hidup, teman kerja, kemudian binatang peliharaan ya maksudnya, dan kelompok di mana kita bergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa yang diterima tinggi ini biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Jadi mereka itu juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Jadi ada efek gurunya di situ. Jadi mereka atau bagi mereka itu teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kemudian dalam kasus tadi Doni ini menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya itu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika
temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya itu jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Gitu. Kemudian kebutuhan tentang penguasaan, ya, tentang kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, kemudian menjadi terampil, diakui di atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan kita rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Jadi bisa membuat perbedaan begitu ya. Bisa membuat pencapaian kompeten diakui, kemudian dihormati. Nah, ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi itu biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Jadi mereka itu juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, dalam kasus seperti ya tadi, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya, jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan ya, akan pilihan. Jadi kebutuhan untuk bebas itu adalah kebutuhan yang akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak dan suka mencoba seperti itu. Tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, yang terakhir kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Jadi kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi bayangkan kalau hidup itu tanpa kenikmatan ya, apapun atau betapa menyedihkannya. Jadi Glasser atau itu menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti mungkin anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain itu kan suka bermain ya. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Jadi manusia juga tidak berbeda. Ya. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Jadi mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Mereka juga suka berpermainan dan suka mengoleksi barang. Suka bergurau, suka guyon atau melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Itu adalah kebutuhan dasar manusia yang terakhir. Kemudian selanjutnya tentang motivasi atau konsep budaya positif selanjutnya adalah motivasi. Nah, sebelum kita masuk ke konsep ini, mungkin ada satu pertanyaan atau mungkin yang mungkin bisa panjenengan tanggapi kaitannya dengan apa saja motivasi seseorang ketika
mau melakukan sesuatu. Monggo, ada yang punya tanggapan? Mungkin apa saja motivasinya ketika orang atau mau melakukan sesuatu. Monggo ada yang punya tanggapan? Baik, Pak Joko langsung saja Pak Joko. Monggo. Terima kasih kehadirannya Pak Joko. Oke, Pak. Seseorang melakukan suatu kegiatan ingin mendapatkan hadiah, Pak. Oh ya. Oke. Jadi hadiah ya. Jadi ingin melakukan sesuatu tapi anunya hadiah. Mungkin ada yang lain? Monggo Bu Ina dulu. Bu Ina. Oke, Bu. Bu Ina. Oke, Bu. Ya Pak, terima kasih Pak waktunya. Oke. Kalau tadi langsung saja nggih Pak nggih. Oke, monggo Bu. Kalau tadi Pak Joko motivasi seseorang ketika mau melakukan sesuatu karena ada hadiah. Kalau saya motivasi seseorang ketika mau melakukan sesuatu karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, Pak. Ketidaknyamanan hukum. Jadi dia takut. Dia takut. Jadi dia melakukan sesuatu itu atau disiplinan itu karena dia takut ya dihukum. Begitu, Pak. Karena dihukum ya. Mungkin satu lagi. Monggo. Luar biasa sekali teman-teman kita ini. Matur nuwun Pak Joko dan Bu Ina. Sami-sami, Pak. Tidak ada? Baik, jadi motivasi ini motivasi perilaku manusia ya adalah menurut yang saya simpulkan dari berbagai yang saya ambil dari berbagai sumber ini adalah motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk ya ini tulisannya keliru bukan untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini saya ambil dari tidak kelihatan ya dari KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini tentang pengertian tentang motivasi. Nah, di sini ada dua tidak kelihatan gitu. Ini adalah motivasi intrinsik. Jadi ada dua motivasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah motivasi intrinsik ini harusnya. Kok tidak kelihatan ya? Jadi motivasi ekstrinsik dulu. Ekstrinsik dulu ya. Tidak kelihatan harusnya malah gambar hilang ya. Motivasi yang berasal dari luar. Di ya, ekstrinsik. Jadi ini kenapa siswa melakukan ini? Ini adalah murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Nah, ada lagi murid melakukan diri karena ingin ya mendapatkan imbalan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Joko tadi berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Ini adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, ini adalah motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang berasal dari dalam diri. Jadi menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, kemudian melakukan murid itu melakukan disiplin diri itu dikarenakan sadar ya akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Jadi apa yang dilakukannya itu berdasarkan dengan keinginan hatinya sendiri. Jadi tidak ada paksaan atau mungkin perintah dari orang lain. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi bahwa Diana Gosen itu saya mengambil ya. Sebelum ke sini nanti masih di sini. Itu dalam bukunya Restraining School Discipline itu menyatakan ada 3 motivasi. Ini berbeda tadi dengan yang tadi. Yang pertama adalah motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Jadi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman itu atau ketidaknyamanan itu akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, sebenarnya itu mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, ini tadi adalah motivasi yang masuk atau yang bersifat motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, tadi ada untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain tadi. Jadi satu tingkat ya, ini tingkatnya lebih di atas motivasi yang pertama. Jadi di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan? Aku harus dikei opo. Aku itu opo seperti itu ya. Kalau melakukan hal-hal yang diinginkan. Jadi mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Jadi mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan ataupun imbalan. Ini juga masuk atau motivasi ini juga masuk ke masih masuk di yang bersifat tentang motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga atau yang ini, jadi menjadi orang yang ingin atau yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya itu karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi melakukan atau yang ini adalah berasal dari dirinya sendiri. Itu kaitannya dengan motivasi yang tadi kami sampaikan. Kemudian yang kelima, ini adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ya. Jadi ini adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin pada muridnya. Nah, apa itu restitusi? Mungkin panjenengan semuanya sudah tahu, atau sudah pernah membaca, atau bahkan sudah mempraktekannya, ya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen. Kemudian apa saja ciri-ciri restitusi itu? Yang pertama itu adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kedua, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi fokusnya pada karakternya bukan tindakannya. Kemudian yang ketiga, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Kemudian yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, tawaran bukan paksaan. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbaiki hubungan. Nah, apa perbedaannya? Ya, apa perbedaannya? Contoh kasus di sini, murid datang terlambat ke sekolah. Jadi kita bisa membedakan apa itu hukuman,
konsekuensi, kemudian restitusi ya, bukan restitusi. Maaf, saya salah menulisnya. Jadi kalau hukuman ketika ada murid yang datang terlambat ke sekolah, ini murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Kemudian guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Dan kemudian yang selanjutnya murid disuruh menulis saya tidak akan mengulangi lagi sebanyak 100 kali mungkin atau mungkin lebih ya. Mungkin ini sudah pernah kita dulu sebelum waktu kita ke sekolah ya, atau sekolah di SMP, sekolah menengah itu mungkin kita sudah pernah mengalaminya. Nah, ini adalah salah satu bentuk hukuman. Nah, kemudian yang membedakan kemudian konsekuensi. Nah, kalau ada yang murid datang terlambat ke sekolah, ini guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Nah, ini konsekuensi. Kemudian guru tegas dan siswa menaati peraturan. Nah, sekarang apa yang restitusi? Nah, ketika murid datang terlambat ke sekolah, ini yang pertama dilakukan guru, ini adalah guru menanyakan keyakinan kelas dulu, ya, dan dirinya kemudian guru membantu murid menyelesaikan masalahnya. Nah, yang kedua, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah salah satu contoh kasus pada saat murid datang terlambat ke sekolah. Jadi kalau di hukuman itu seperti apa, konsekuensi seperti apa, dan kalau dilakukan tindakan seperti restitusi itu seperti apa. Nah, yang keenam, kita akan membahas tentang konsep budaya positif. Yang keenam adalah posisi kontrol. Jadi ada 6 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai seorang manajer. Nah, ini contohnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol di sini. Nah, contoh kasus misalkan. Jadi, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Mungkin tidak memakai topi mungkin ya. Jadi, posisi kontrol sebagai penghukum, ini patuhi aturan sekolah lalu berdiri di barisan yang lain. Ini yang tindakannya. Jadi, posisi pertama itu, posisi kontrol ini diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan hukuman dapat mempercepat penyelesaian masalah. Jadi tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan seorang penghukum. Jadi biasanya melontarkan pertanyaan yang menyakiti diserta gesture nunjuk, mengadik, dan kadang mata melotot ya. Jadi dampak dari posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam. Jadi kalau Dewi suruh berdiri mungkin nanti akan jadi pendendam sendiri atau pemberontak ya. Mungkin disuruh untuk belajar yang lain mungkin tidak mau seperti itu. Dan menyalahkan orang lain. Nah, dampak yang lebih buruknya lagi, ketika kita jadi penghukum, ini adalah murid akan mengalami keterpurukan mental. Seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Ini dampak ketika kita menjadi posisi kontrol kita menjadi seorang penghukum. Nah, bagaimana kalau kita saat menjadi pembuat rasa bersalah? Nah, yang kita lakukan misalnya berapa kali Bapak bilang sambil ngomong sama kamu, Bapak kecewa sama kamu. Nah, pada posisi ini guru akan berkata lebih lembut ya. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman.
Jadi rasa bersalah bahkan rendah diri. Jadi posisi kontrol ini berdampak pada penilaian diri yang buruk. Jadi murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak positif penghukum. Jadi murid dapat menumpahkan segala amarahnya. Jadi meskipun dengan cara negatif, meskipun itu dengan cara negatif. Jadi murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Kemudian posisi kontrol sebagai teman ya, sebagai teman. Jadi di situ kita contohkan, ayolah yang tertib, buat Bapak Ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa berbuat salah dan selanjutnya. Jadi pada posisi kontrol ini guru tidak akan menyakiti murid, ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol posisi persuasi. Jadi guru akan bersikap akrab, berkata ramah, dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Jadi sambil mungkin senyum-senyum seperti itu. Jadi dampak posisi kontrol ini dapat positif dan negatif ya. Ada bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif. Positifnya dapat menjalin hubungan yang baik antara guru dan murid. Tapi negatifnya ini akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Jadi di samping itu juga murid akan merasa dikecewakan. Ya, apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Ya. Hal lain yang dapat timbul yakni mungkin adalah murid akan berlaku baik hanya ketika kepada guru tertentu, ya, dan akan berlaku semaunya jika bersama guru lain. Ini adalah dampak ketika kita menerapkan posisi kontrol kita sebagai teman kepada murid kita. Kemudian posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau. Ketika ada anak yang tidak memakai atribut, jadi kita posisi kontrol kita sebagai seorang pemantau mengatakan kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita mengawasi, nah guru itu bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Jadi posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensinya dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Jadi guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Ya, posisi tersebut ini berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi seorang pemantau itu sangat mengandalkan penghitungannya atau catatan. Jadi kita kan punya catatan ya, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku muridnya. Jadi akibat dari posisi kontrol ini, murid akan memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib atau peraturan sekolah. Nah, ini adalah posisi kita sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir, posisi kontrol kita sebagai seorang manajer ketika ada murid kita yang tidak memakai atribut lengkap. Misalnya kita bisa menanyakan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kemudian kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Jadi posisi kontrol yang terakhir ini posisi di mana guru melakukan sesuatu itu bersama murid ya. Jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi pada posisi ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Jadi di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan.
dengan memposisikan diri sebagai manajer, nah, tentunya akan berdampak negatif pada penguatan atau pada penguatan watak atau karakter murid. Mungkin dalam praktik sehari-hari, bisa saja guru ini kembali ke posisi teman atau pemantau. Jadi karena murid yang ditanganinya itu belum siap untuk diajak berdiskusi atau mungkin diundang melakukan restitusi, namun perlu disadari bahwa tujuan dari 5 posisi kontrol ini adalah seorang guru adalah pencapaian posisi sebagai manajer. Jadi dengan posisi ini murid akan menjadi pribadi yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif dan kondusif. Baik Bapak Ibu, selanjutnya konsep budaya positif yang akan kita pelajari selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin menggelitik ya. Kenapa keyakinan kelas? Nah, kenapa tidak peraturan kelas atau mungkin tata tertib kelas? Karena kan kita sering, pada mungkin saat kita dulu sekolah, itu yang kita kenal itu ya peraturan atau tata tertib kelas. Ya, jadi kok kenapa keyakinan? Nah, ini saya mungkin salah satu atau mungkin berapa dari tanggapan dari Bapak Ibu semuanya tentang mungkin kenapa kok keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas ataupun tata tertib kelas. Monggo, waktu kami berikan pada jenengan, ada yang mungkin punya tanggapan atau yang sudah punya pengalaman. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau memberikan tanggapan? Kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ataupun mungkin tata tertib kelas? Karena kan kita sering ya, pada dulu kan kita sekolah mungkin dari SD sampai dengan mungkin dulu sampai dengan perguruan tinggi yang kita kenal adalah tata tertib mungkin ya, tata tertib. Tidak ada? Atau mungkin ini malu-malu ini? Tidak ada nggih? Ya, pertanyaan ini adalah mengapa kita dulu mungkin mungkin ada tadi yang glisik-glisik, nggak ada. Baik. Nah, mungkin kita bisa lihat ya. Dulu ada mengapa ya. Mengapa kita memiliki aturan mungkin ya, mengapa kita memiliki atau memakai helm pada saat naik kendaraan bermotor. Saat naik kendaraan bermotor atau mungkin mengapa kita memiliki aturan memakai sabuk pengaman pada saat naik kendaraan. Tentunya jawabannya apa? Mungkin ada yang bisa memberikan jawabannya kenapa? Mengapa kita memiliki aturan memakai helm pada saat naik kendaraan bermotor atau mungkin mengapa kita memiliki aturan memakai sabuk pengaman pada saat naik kendaraan bermotor? Ya, lah ya benar ya ada yang ada yang chat saya. Ya, nilai-nilai keselamatan atau mungkin kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan.
ya, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi lepas dari latar belakang suku itu tadi, jadi suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam ya, atau memotivasi secara intrinsik seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jadi daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan, murid-murid pun akan demikian. Jadi mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang sesuatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mungkin akan mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Nah, ini adalah salah satu proses pembuatan keyakinan kelas yang sudah kami laksanakan. Yang pertama kita berdiskusi tentang peraturan-peraturan kelas. Kemudian yang selanjutnya kita merumuskan tentang peraturan kelas bersama-sama. Kemudian yang ketiga, kita peraturan kelas kita jadikan menjadi suatu keyakinan kelas. Dan yang terakhir, kemudian kita menunjukkan keyakinan kelas itu bersama-sama. Nah, kayak ini kurang lebih ada 6 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama di kelas 4, di kelas 4 kami. Yang pertama bertanggung jawab mengerjakan maaf. Kemudian bersikap sopan dan menghormati guru. Kemudian bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Yang keempat saling menolong. Dan yang kelima disiplin dan bersikap jujur. Dan yang terakhir adalah hidup rukun dan dengan teman. Nah, ini tadi yang sudah saya berikan bahwa bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas ini yang pertama adalah dia lebih abstrak dari peraturan ya. Kalau peraturan itu mungkin lebih panjang. Jadi sedikit saja agar mudah diingat. Jadi pendek itu tadi. Kemudian berupa pernyataan universal, kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi misalkan tadi misalkan saling tolong menolong, jadi tidak boleh mencontek atau bagaimana. Jadi ada kalimatnya adalah berupa kalimat positif. Kemudian ini selanjutnya adalah tiga tahapan sekitar atau restitusi yang sudah kami laksanakan. Yang ada 3 tahapan, yakni yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah kami lakukan. Kok nggak bisa diputar ya? Harusnya bisa diputar. Diputar. Maaf Bapak Ibu, mungkin ada hambatan. Tidak bisa diputar. Jadi ini yang pertama kita contoh penerapan restitusi. Ini ada 2 orang siswa. Maaf ya, ini harusnya berupa video. Jadi ini kedua anak ini kami lakukan tindakan restitusi karena 2 orang anak ini
intinya tidak mengerjakan tugas saat kami beri tugas. Jadi dua orang anak ini rame sendiri ketika tugas yang kami berikan itu diberikan oleh guru orang lain pada saat kami saat itu sedang keluar karena ada tugas dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua ini Mas Ebda ini ya. Dan ini adalah kasusnya. Kasus pertama tadi tidak mengerjakan tugas dan kasus yang kedua ini karena Mas Ebda ini memakai atau memakai sepeda motor ke sekolah. Dan ini adalah tanggapan salah satu murid setelah dilakukan segitiga restitusi. Jadi intinya kan bahwa apa yang sudah kami lakukan sebagai seorang guru dalam melaksanakan 3 tahapan restitusi ini masing-masing anak ini memberikan tanggapan mereka masing-masing. Nah, ini tentunya tujuan mulia dari penerapan disiplin ini positif ini adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan. Jadi dalam melaksanakan keyakinan kelas maupun tahapan restitusi yang sudah kami laksanakan tadi, tentunya dalam kegiatan aksi tadi ditemukan beberapa hal yang perlu nanti diperbaiki diperbaiki di masa mendatang. Di antaranya yang pertama adalah penerapan keyakinan kelas masih perlu diperluas lagi dengan cara minimal tiap wali kelas membuat keyakinan kelas bersama dengan murid-muridnya. Jadi tidak hanya berhenti di kelas 4 saja. Kemudian yang kedua, ini dibutuhkan monitoring. Dibutuhkan monitoring dan evaluasi secara lebih terencana. Untuk memaksimalkan peran guru dalam menumbuhkan disiplin diri melalui keyakinan kelas maupun praktek restitusi. Dan yang ketiga, diperlukan kegiatan berbagi praktik yang dijadwal secara rutin untuk meningkatkan pengalaman dan motivasi guru dalam penerapan keyakinan kelas dan restitusi. Dan yang terakhir, membudayakan refleksi di setiap kegiatan sebagai salah satu metode untuk mengukur keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan tentang kaitannya dengan diseminasi budaya positif di sekolah. Dan kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam menyampaikan banyak salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi di akhir sesi ini kami membuka tanya jawab, mungkin ada pertanyaan yang bisa kami jawab dan nanti akan kami jawab, tapi kalau belum bisa menjawab, nanti mungkin akan jadi PR kami bersama. Sebelum kami tutup, monggo mungkin ada masukan dulu kaitannya dengan diseminasi pada pagi hari ini. Monggo mungkin dari teman-teman kita yang dari satu sekolah. Oke, monggo Bu Aris. Oke. Makasih untuk Mas Agung ya. Tadi di depan sudah banyak dijelaskan tentang budaya positif maupun disiplin positif. Di sini yang ingin saya tanyakan hanya satu, yaitu bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Hanya itu Pak Agung. Mohon jawabannya. Matur nuwun, langsung saya jawab ya Bu. Pertanyaannya kok angel men kita nih.
Nggih, jadi untuk menciptakan Monggo disahkan. apa namanya budaya positif di sekolah, Budaya positif ya, nggih, di budaya positif sekolah. di sekolah nggih, nggih. Jadi seorang guru itu harus menurut saya nggih, atau mungkin menurut pemahaman saya, ini seorang guru itu memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif itu kan merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif itu memang harus diawali dengan perubahan paradigma tentang apa namanya teori kontrol. Nah, selama ini kan kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol apa namanya bentar ya, saya bujukan dulu. Jadi mungkin selama ini sebagai guru kita merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa, yaitu agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Jadi perwujudannya guru sering memberikan hukuman ya. Mungkin kita masih sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan yang baik yang dilakukan siswa. Jadi berdasarkan beberapa penelitian itu teori tentang kontrol, semua perilaku manusia itu pasti memiliki tujuan. Nah, begitu pula dengan perilaku siswa. Jadi bahkan semua kesalahan yang dilakukan siswa itu pasti kan semua punya alasan. Jadi alasan tersebut biasa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang mungkin tadi sudah saya sebutkan di depan. Jadi ada 5 tadi, ada 5 ya. Jadi kebutuhan dasar bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Jadi ketika guru sudah mampu memahami kebutuhan dasar setiap siswa, langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan disiplin positif. Jadi selama ini disiplin dipahami sebagai tindakan untuk membuat siswa patuh pada aturan sekolah dan guru. Nah, apakah seperti itu penerapan disiplin yang tepat? Jadi ini menurut apa namanya ahli, jadi menurut Diane Galson, jadi dalam bukunya tadi yang tadi saya disebutkan buku tentang Restructuring School Discipline kalau nggak salah tadi ada 3 alasan tadi kan motivasi dalam melakukan sesuatu. Jadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang dilakini. Jadi berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut motivasi eksternal dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Jadi kita cuma memberikan imbalan atau mungkin hukuman itu efek jerahnya juga tidak akan lama. Jadi barangkali dengan hukuman dan imbalan siswa memang menjadi patuh, tapi patuhan itu hanya sementara dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih kuat. Waktu makan malah mungkin sing ndek wingi ndablek malah tambah dadi ndablek. Nah, barangkali itu pula yang menyebabkan mungkin kesulitan dalam membentuk karakter murid-murid kita. Jadi contoh kecil ya, seperti budaya antri. Jadi menaati atau mungkin menaati aturan lalu lintas. Kadang kita kan lihat kalau kita bersepeda nenggon bangjo atau traffic light itu kita sering banyak melanggarnya. Jadi mungkin kebersihan, contoh buang sampah pada tempat tepat yang belum bisa menjadi karakter. Jadi berdasarkan motif tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga. Jadi siswa melakukan kebaikan
sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya atau motivasi internal. Jadi motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter. Nah, hal tersebut sejalan dengan pemikiran. Nah, hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri. Sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Jika belum bisa mengontrol diri, ini menurut Ki Hajar Dewantoro, penerapan disiplin dilakukan orang lain tapi dalam situasi merdeka, bukan keterpaksaan. Artinya, siswa sendirilah yang menginginkan dirinya menaati peraturan sesuai dengan keyakinan universal atau keyakinan sekolah dan kelas. Jadi, keinginan untuk melaksanakan keyakinan universal yang datang dari siswa atau kita sebut motivasi internal itu dapat diwujudkan dengan restitusi. Jadi ada tiga tahapan yang kita laksanakan tadi. Jadi oleh karena itu restitusi adalah sebuah upaya. Jadi untuk membuat siswa mampu mengevaluasi diri mereka sendiri agar menjadi manusia baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan sebuah upaya agar setiap kesalahan yang dilakukan menjadi bahan pembelajaran agar dirinya menjadi lebih baik. Dengan penjelasan itu, maka diharapkan budaya positif di sekolah dapat terwujud dan sekolah sebagai tempat penyemai ya atau tempat menyemai benih kebudayaan atau pembentukan karakter, bukan hanya sebagai mimpi indah yang hanya menjadi cerita indah dalam buku dalam buku-buku teks pelajaran. Mungkin itu katanya dengan jawaban yang bisa saya berikan bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi itu harus datang dari anak harus bisa mempunyai motivasi internal sendiri dalam melakukan sesuatu. Mungkin itu Bu Aris jawaban kami. Ya, terima kasih Kak Agung. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.